Shalom warga kerajaan. Ucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami mempersembahkan persembahan syukur kami ke hadapan tata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tata-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati.
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan pengajaran perenungan gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita Allah menyertai kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama perenungan gembala dengan tema melawan intimidasi. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Pada saat ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar, untuk merenungkan firman-Mu, dan kami boleh mengalami terobosan-terobosan di dalam masa-masa sulit ini. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang kuperlukan, dan kami boleh mendapatkan jawabannya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur kalau saat ini kita bisa berjumpa kembali. Pada saat ini kita mengambil tema tentang melawan intimidasi. Sebetulnya apa yang disebut intimidasi itu, saudara? Saya percaya bahwa intimidasi pernah kita alami bersama-sama. Intimidasi adalah ancaman seseorang yang saat ini menekan kita dengan tujuan agar orang lain mematuhi apa yang diperintahkan dan mereka kehilangan percaya diri dan mereka menjadi ketakutan, cemas, bahkan mereka mengalami putus asa, hidupnya menjadi kacau dan mengalami kegagalan. Itulah dampak daripada sebuah intimidasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa tujuan intimidasi tersebut? Satu hal, kami percaya bahwa sebuah intimidasi cuma merebut daripada kehidupan manusia untuk mengalami kegagalan. Mengapa? Karena intimidasi itu datangnya daripada iblis. Ini saya kutip daripada firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Demikian bunyinya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Saudaraku, intimidasi dilakukan oleh orang-orang yang melakukan keinginan iblis. Menurut firman Tuhan. Demikian juga intimidasi adalah satu roh yang menguasai seseorang. Mereka yang ingin berbuat mendustai dan bahkan menolak kebenaran. Mengapa terjadi demikian? Karena iblis selalu melihat kepada kondisi perbuatan-perbuatan kita. Kondisi langkah-langkah kita. Bagaimana sikap kita sehari-hari. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dimasanya. Di manakah jalan iblis untuk menguasai dan memangsa orang-orang itu? Perhatikan saudaraku. Saudara dan saya punya kelebihan. Demikian juga saudara saya punya kelemahan. Oleh karena itu, kelebihan saudara dan kelemahan saudara adalah merupakan pintu untuk iblis menguasai dari diri kita dan masuk kepada pikiran kita, dan pikiran kita saudaraku dipakai untuk menyalurkan daripada keinginan-keinginannya. Oleh karena itu mari kita renungkan, ada seseorang yang dipakai oleh iblis lewat intimidasi. Karena mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Intimidasi adalah alat untuk supaya orang lain mengikuti daripada kehendak keinginannya. Bahkan menjauhkan daripada orang dengan kebenaran Allah. Terutama saudara yang sudah mengerti tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, pada hari ini saudaraku, iblis mencari orang yang tidak mengerti bahasa Kristus. Iblis mencari orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 8,
ayat 43 berkata demikian. Apakah sebab kamu tidak mengerti bahasaku? Demikian juga sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu karena ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu apa? Membunuh dan membinasakan lewat intimidasi. Haleluya. Saudaraku, iblis menaruh daripada roh intimidasi kepada orang-orang yang tidak mampu menangkap firman Tuhan atau mengabaikan firman Tuhan, bahkan orang yang tidak mau merenungkan firman Tuhan. Intimidasi diarahkan ke sana. Haleluya. Oleh karena itu, dia akan menguasai orang-orang yang memusuhi kita. Intimidasi akan menguasai, saudaraku, kepada orang-orang yang pribadinya lemah karena tidak memiliki ketegasan di dalam hidupnya. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, iblis mengarahkan intimidasinya. Demikian juga kepada pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap ragu-ragu kepada bawahannya. Iblis paling senang untuk mengarahkan senjata intimidasinya. Atau mungkin orang itu memiliki watak dan kebiasaan yang memang senangnya mengintimidasi seseorang. Saudara, ada satu kisah tentang berdirinya kerajaan Daud, kerajaan Israel pertama kali. Saya melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pakai Daud, orang yang masih kemerah-merahan, anak yang masih muda. Haleluya. Tetapi hidupnya dipenuhi dengan intimidasi. Saudara, berapa banyak pada saat itu orang Israel meremehkan daripada Daud yang masih muda itu. Kita akan lihat di manakah Daud menerima intimidasi. Pada saat Daud ingin membantu daripada orang-orang Israel yang saat itu sedang ketakutan melihat musuhnya Filistin. Saudara, Daud diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan. Mari kita renungkan, mengapa anak yang masih muda itu mendapat pengurapan Allah? Haleluya. Dan Samuel diperintahkan langsung untuk mengurapi dia. Tuhan menilai bahwa Daud adalah orang yang mengasihi dia. Daud hatinya yang tulus, dan dia memiliki hati untuk mengasihi orang lain dan ingin membantu orang lain. Oleh karena itu, ketika bangsanya, saudara, diserang oleh Filistin, dia tidak rela, dia ingin membantu untuk menyelesaikan ketakutan orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika dia datang di medan tempur? Kakaknya, saudaraku yang dikasihi itu, mendatangi dia dan berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, betapa saat itu intimidasi diterima Daud karena hati yang ingin membantu justru dianggap sebagai anak yang ingin main-main melihat pertempuran, saudaraku. Dia mendapatkan intimidasi sebagai anak yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak layak masuk dalam pertempuran, yang diremehkan karena mereka hanya seorang penggembala domba yang 2-3 ekor saja. Haleluya. Daud dianggap tidak layak untuk melakukan itu. Saya percaya, saudaraku, betapa sakit hati kita ketika ingin menjadi berkat, tetapi orang lain mengintimidasi bahwa kami tidak layak untuk menjadi berkat. Yang kedua, dari manakah datang intimidasi daripada Daud? Ketika hati Daud menyampaikan kepada Saul. Saudara, bagaimana tanggapan seorang pemimpin ini?
melihat anak yang masih kemerah-merahan, ingin menampilkan diri jadi berkat buat orang-orang Israel. Saudara, Saul berkata begini, saudara. Daud dihina. Maaf, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Oh, dia ternyata bukan menemukan seorang pemimpin yang positive thinking, tetapi dia memiliki seorang pemimpin yang ragu-ragu terhadap kemampuan dia. Saul meragukan kemenangan Daud atas Goliat karena dia bukan seorang prajurit, dia hanya sebagai penggembala domba. Karena dia bukan seorang yang berpengalaman dalam peperangan. Apalagi Daud masih sangat muda. Saudara, ketika Saul meluluskan daripada kehendak Daud, dia berhadapan dengan Goliat. Apa kata Goliat kepada Daud? Daud dihina karena masih muda. Orang Filistin berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Pulai berkata pada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang. Nah, saudara, penghinaan ini ditujukan kepada Daud. Intimidasi agar Daud tidak lagi maju berperang, tetapi dia mundur, saudara. Penghinaan demi penghinaan dilontarkan kepada Daud. Bahkan cerita ini kami bisa menimbang bagaimana Daud dianggap sebagai orang yang bukan tandingannya. Kata-kata Goliat membuat Daud ketakutan dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar Daud tidak menjadi tampil untuk berperang dan dia mengundurkan diri. Ini adalah merupakan intimidasi yang dibuat Goliat kepada Daud. Tapi apakah Daud mundur, saudara? Yang menjadi perenungan kita pada saat ini, mari kita lihat 3 intimidasi yang telah kita baca, yang telah kita dapatkan dalam catatan Alkitab ini. Justru lewat intimidasi ini, Daud justru semakin berani menghadapi daripada setiap musuh-musuh yang mengintimidasinya. Justru dengan dasar intimidasi yang dia terima, ini membuat dia justru tampil menjadi seorang raja yang pertama kali di Israel. Luar biasa. Justru membawa kemenangan besar. Daud, saya percaya peperangan saudara hari ini akan membuat saudara menjadi orang tampil menjadi seorang yang sukses. Jadi orang yang berhasil oleh karena dasar intimidasi. Saudara, saya rindu perenungan kita menjadi berkat. Jadi saudaraku, saya percaya bahwa setiap manusia, saudaraku, pasti mempunyai harapan dan impian seperti Daud. Tidak tetap menjadi seorang gembala kambing domba yang hidup di padang gurun. Dia ingin memperbaiki daripada nasib hidupnya seperti saudara dan saya, untuk lebih baik dan lebih baik. Memang kita perlu sadar bahwa impian itu adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena lewat impian itu kita bisa termotivasi dan kita akan, saudaraku, mampu bertahan terus dalam situasi dan kondisi apapun. Dan impian adalah merupakan, saudaraku, alat bantu kita untuk mengenali prioritas-prioritas yang ada di dalam diri kita. Saya percaya pada akhir impian itu, saya percaya akan menjadi berhasil ketika, saudaraku yang dikasihi Tuhan, impian itu menjadi bagian untuk kita melangkah. Mari saudara, apapun yang kita hadapi untuk meraih impian itu, mari kita bangkitkan setiap impian itu supaya kita ada gairah
dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik dari impian-impian yang saat ini kita sedang kejar. Oleh karena itu, satu hal, berkata-katalah dan berbuatlah baik kepada setiap orang. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan, khususnya di tengah-tengah kesukaran seperti ini. Sebab apa yang kita katakan di tengah-tengah kesukaran akan berpengaruh terhadap daya tahan kita dalam situasi yang sulit seperti ini. Semakin positif kita perkatakan dan pikiran kita yang positif, maka semakin kita menjadi kuat dari segala yang kita hadapi hari ini. Artinya apa, saudaraku? Mari ketika kita menghadapi masa-masa yang seperti ini, supaya kita menghasilkan yang terbaik, kita harus belajar berkata-kata positif. Terlebih ketika kita menghadapi intimidasi dan intimidasi. Saudara, ada beberapa tujuan intimidasi itu diarahkan kepada kita. Karena intimidasi, saudaraku, diharapkan supaya kita ini menjadi pribadi yang menjadi takut, penuh ketakutan. Intimidasi dari orang yang sedang memusuhi kita. Saudara, seperti orang Israel, ketika melihat Goliat tampil dengan kekuatannya, mereka lari, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketakutan. Betapa senangnya Goliat. Dan ketika kita ketakutan, kita sama sekali tidak memahami potensi yang besar di dalam diri kita, saudara. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Artinya apa? Bahwa ular dan kalajengking adalah gambaran bagaimana bahayanya kehidupan kita karena intimidasi. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kuasa untuk kita menghalau iblis, menghancurkan iblis daripada intimidasi-intimidasi yang diarahkan kepada kita. Oleh karena itu, lewat daripada kuasa Allah, kita akan mendapatkan jalan keluar. Seperti yang apa yang dialami Daud. Ketika Daud diintimidasi dengan Goliat yang berkata bahwa Goliat akan menghancurkan Daud. Lalu Daud berkata, Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ada satu andalan yang berbeda dengan andalan orang Filistin. Dia mengandalkan dengan kekuatan dan keperkasaan, tapi Daud mengandalkan kuasa Allah. Ini membuktikan bahwa Daud memiliki iman atas firman Allah. Dan dia bertindak, bukan berdiam diri. Saudara, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, intimidasi ditujukan kepada kita oleh karena tujuan supaya menjadi orang yang berputus asa. Terlebih saudara daya sebagai pelayan Tuhan, intimidasi tak pernah habis, saudaraku. Elia terintimidasi ketika melakukan pelayanan atas perintah Allah. Dia membunuh 400 Nabi Baal. Tetapi dia ketakutan dan putus asa oleh karena ancaman Isabel. Dan firman Allah berkata demikian, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, kata Isabel. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Ini ancaman untuk membunuh daripada Elia. Dampaknya apa, saudaraku? Maka ketakutanlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia meninggalkan bujangnya ia sendiri. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, inilah sikap Elia ketika terintimidasi oleh karena Isabel.
Elia merasa hidupnya tidak memiliki arti. Elia, saudaraku, mulai menjadi pribadi yang mengasihi diri, bahkan mengasingkan diri daripada lingkungan mereka, dari komunitas mereka. Bahkan bujangnya pun ditinggalkan. Karena mengapa? Dia menjadi orang yang stres dan dia siap mati. Dia katakan, cukuplah itu sekarang ya Allah, ambillah nyawaku. Saudara, intimidasi terjadi buat saudara dan saya. Saya pernah mengalami, saudaraku. Saya dianggap, saudaraku, orang yang tidak bisa mampu apa-apa. Coba kalau tidak ada saya, mungkinkah kamu bisa lakukan? Coba sekarang tidak ada saya, mungkinkah engkau saat ini bisa dapat lebih baik? Saya cuma satu, Tuhan. Aku boleh ditinggalkan mereka, tetapi aku jangan kau tinggalkan. Aku tahu bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena engkau. Sekarang kami melihat pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberkati pelayanan itu oleh karena kami disertai Allah yang hidup. Saudara, intimidasi pelayanan Tuhan adalah merupakan sesuatu yang harus kita tanggung. Karena mengapa? Yesus pun telah menanggung daripada seluruh pelayanan yang dikerjakan di bumi ini demi mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Tetapi kita melihat bagaimana, saudaraku, Yesus tidak pernah putus asa. Oleh karena kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani harus siap juga, saudaraku, menerima resiko itu. Karena Kristus pun juga mengalami intimidasi dari musuh-musuhnya. Saudara, ingatlah akan Kristus ketika intimidasi itu datang. Kristus yang tekun menanggung intimidasi dari musuh yang membenci dan menganiaya dia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa dan menjadi tak berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hamba-hamba Tuhan, kita tidak takut dengan intimidasi. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan putus asa. Demikian juga jangan kita menjadi takut oleh karena intimidasi. Karena itu adalah dasar untuk kita menjadi lebih baik di masa-masa sulit seperti ini. Oleh karena itu, mari waspadai. Setiap intimidasi adalah dasar untuk kita mengalami lompatan seperti Daud. Dia mengalami sukses besar. Demikian juga saudara dan saya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa hidup ini tidak akan luput dari intimidasi. Tapi kami percaya ketika Engkau Tuhan ada dalam kami, kuasa-Mu ada dalam diri kami, kami mampu melampaui intimidasi-intimidasi sebagaimana Daud yang Engkau Tuhan pakai menjadi raja dalam pengurapan untuk Israel. Demikian juga mengalami kesuksesan besar. Apa yang dialami Daud akan terjadi buat umat-Mu di tempat ini yang mengalami intimidasi. Bapa, kami percaya Tuhan, masa-masa sulit ini, ketika intimidasi datang, itu adalah merupakan cara-Mu untuk kami mencapai keberhasilan lebih baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur segala sesuatu yang ada pada kami. Jadikan kami saat ini menjadi pribadi yang berani, karena Engkau di dalamku. Haleluya. Amin.